أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mustanna bi sunnatina yaumiddin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kehadiran dari para jamaah sekalian dan terima kasih kepada DKM yang berkenan untuk memberikan kami kesempatan sedikit share apa yang kami ketahui, dan kita masih di lanjutan pembahasan kitab Dr. As-Subaili ya. Dan kita sampai di pembahasan masalah kartu bank. Ya, kartu bank. Yang di sini yang beliau bawakan adalah dua model, yakni kartu debit dan kartu kredit ya. Ya. Dan para jamaah sekalian azanallahu yakum, beliau menyebutkan bahwasanya kartu debit ini merupakan kartu yang memang sebelumnya sudah ada dana yang membackup-nya ya. Dan biasanya kartu ini digunakan untuk penarikan uang di ATM ya. Kemudian penyetoran uang tunai, transfer, pembayaran rekening listrik, PAM dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua membayar tagihan barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Ya. Nah, hukum dari kartu debit sendiri hukumnya mubah. Ya. Hukumnya mubah dan dibolehkan karena hanya bisa digunakan sebatas dana nasabah yang ada dan tidak ada kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Namun kata beliau, perlu diingat bahwa hukum ini hanya berlaku untuk bank penerbit kartu yang bukan bank ribawi, maksudnya bank konvensional. Adapun biaya yang dipungut bank atas penggunaan kartu ini hukumnya mubah, baik biaya penerbitan, penarikan uang tunai, atau pembayaran tagihan belanja yang besarnya tetap atau berdasarkan rasio uang tunai yang ditarik. Jadi rasio uang tunai ditarik berarti Allah Ta'ala ya, menurut pendapat beliau para jamaah sekalian, kalau katakan pihak bank yang syariah itu menarik biaya administrasi disesuaikan dengan rasio yang ditarik, ini menurut beliau boleh. Karena alasan beliau adalah biaya ini merupakan imbalan dari jasa yang diberikan oleh pihak bank. Ya. Namun sekali lagi kalau melihat ke kaidah yang sering kita sampaikan, yang kita sering bawakan bahwasanya biaya real atau biaya nyata dari jasa itu biasanya sifatnya tetap gitu ya. Berapapun yang diambil, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, maka biasanya uang administrasinya misalnya katakan 2.500 misalnya gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin di kita
Kalau di bank yang sama, ATM bank yang sama tidak ada masalah, tapi mungkin di ATM bank yang berbeda itu mungkin 6.500 gitu dan sifatnya juga flat gitu ya. Tapi di sini beliau memperluas dan melihat bahwasanya tidak ada masalah kalau disesuaikan dengan jumlah yang ditarik gitu ya. Dan kalau mau lebih hati-hati tentu, nah ini ada hubungannya dengan orang yang buka warung mewakili bank, buka jasa menerima simpanan atau pembayaran. Sebagian kan bisa kita lihat para jamaah sekalian yang mewakili seakan-akan cabang dari bank tertentu gitu ya, di rumah-rumah atau di toko gitu. Maka pertanyaan ini kadang muncul, gimana kalau misalnya pengambilan atau bila ada nasabah yang menarik, kemudian biaya penarikan itu disesuaikan dengan jumlah nominal. Semakin besar biaya yang ditarik, maka biaya atau admin yang dikenakan oleh toko tersebut ya, maka semakin besar toko yang mewakili bank itu. Ya. Maka kalau boleh usul ya kami sampaikan kita pakai yang flat saja gitu ya. Ya ini lebih aman gitu ya. Tapi kalau memang ada yang mengambil perkataan Syekh Zubaili ini ya ada sisi kemungkinannya gitu ya. Artinya bukan ngawur, tapi memang ada ya yang memang berpandangan demikian. Nah, hukum menggunakan kartu ATM untuk membeli emas, menurut beliau tidak ada masalah. Kan kita tahu bahwasanya dalam fatwa tahun 80, kami lupa tahun 80 berapa ya. Fatwa lembaga fatwa internasional itu jelas menyatakan bahwasanya emas itu satu golongan, satu kelompok dengan uang, di mana disyaratkan uang dan emas ini harus bersamaan ketika ada transaksi. Ya, jadi kalau kita beli emas dengan uang, maka tentunya adalah harus terima tunai. Bagaimana kalau bukan uang tapi pakai ATM yang digesek kemudian nanti langsung masuk ke rekening penjual emas. Nah, menurut beliau ini tidak masalah gitu ya para jamaah sekalian. Karena pemotongan uang dari pembeli dan pemindahannya ke rekening penjual berlangsung tunai saat membeli. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Ada pertanyaan para jamaah sekalian? Sebelum kami lanjutkan. Banyak nih materinya. Ya, oke. Jadi disyaratkan kalau bisa berarti apa pakai bank yang tidak konvensional ya, para jamaah sekalian untuk kartu debit ini ya. Kartu debit dan termasuk juga pemasangan mesin EDC di toko masing-masing. Pemasangan mesin EDC. Ya, mesin EDC namanya ya. Jadi pembeli bisa tinggal gesek saja, tidak bayar tunai. Hukumnya bagaimana? Maka di sini disyaratkan, Allah Ta'ala alam disyaratkan rekening penampung adalah bank syariah gitu ya. Bank syariah, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua tidak menerima kredit card gitu ya. Kartu kredit. Itu ya. Kemudian melebar lagi pembahasan, boleh nggak kalau tempat kita disewa oleh bank syariah untuk memasang mesin ATM? Wallahu ta'ala alam, insyaallah tidak masalah ya. Tidak masalah gitu ya. Memang nanti ada uang sewanya yang diberikan kepada kita atau pihak yang ditempati. Meskipun di situ ada kemungkinan digunakan untuk katakan bayar pay later dan yang lainnya gitu ya. Tapi kita nggak melihat dari sisi itunya, dari sisi hukum asalnya ya, atau mayoritas penggunaannya begitu ya, para jamaah sekalian, untuk untuk pengambilan uang tunai, maka ya semoga saja tidak masalah gitu ya kalau tempat kita disewa oleh misalnya bank syariah untuk ATM yang bersangkutan gitu ya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, sekarang beralih ke kartu kredit.
beralih ke kartu kredit. Di sini, ini nggak tahu mungkin pembahasannya di Saudi kali ya para jamaah sekalian. Di sini beliau sampaikan kartu kredit ada 2 kelompok, kartu kredit syariah dan kartu kredit non syariah. Ya, kartu kredit konvensional. Kartu kredit syariah di sana modelnya bagaimana? Kartu kredit syariah itu kartu yang pemegangnya harus melunasi kredit sekaligus dan tanpa bunga setelah berlalu waktu yang disepakati. Biasanya sekitar antara 30 sampai 60 hari. Ya. Apabila nasabah menggunakan untuk membayar belanja seharga 1 juta rupiah, maka pihak bank menagih harga yang sama setelah berlalu 40 hari. Ya. Contoh kartu jenis ini adalah kartu kredit American Express, kartu Visa, dan Mastercard yang diterbitkan oleh Bank Syariah. Hukumnya, kartu ini hukumnya mubah bila terpenuhi 2 syarat para jamaah sekalian. Ya, kartu ini hukumnya mubah bila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, tidak dicantumkan dalam akad. Ya, tidak dicantumkan dalam akad. Ada persyaratan membayar denda keterlambatan pelunasan oleh pemegang kartu kepada bank penerbit. Karena persyaratan ini adalah riba. Jadi tidak dicantumkan dalam akad ada persyaratan membayar denda keterlambatan pelunasan oleh pemegang kartu kepada bank penerbit. Karena persyaratan ini adalah riba. Syarat yang kedua, pemegang kartu tidak boleh menggunakannya untuk penarikan uang tunai. Ya, pemegang kartu tidak boleh menggunakannya untuk penarikan uang tunai. Bila bank penerbit memungut biaya penarikan berdasarkan rasio dari setiap proses penarikan. Ya. Pemegang kartu tidak boleh menggunakannya untuk penarikan uang tunai bila bank penerbit memungut biaya penarikan berdasarkan rasio dari setiap proses penarikan. Begitu juga bila bank penerbit menarik potongan biaya melebihi biaya pokok administrasi proses penarikan. Begitu juga bila bank penerbit menarik potongan biaya melebihi biaya pokok administrasi proses penarikan. Kalau 2 syarat ini terpenuhi maka tidak masalah penggunaan kartu kredit ini. Mungkin pertanyaannya kalau gitu dari mana Muhsin keuntungan dari American Express atau kartu Visa atau Mastercard? Dari biaya administrasi administrasi yang memang yang memang ditarik secara per periodik gitu ya. Kalau dikatakan nggak mungkin ada Muhsin, ya ini buktinya ada, berarti mungkin bukan di Indonesia. Kalau nggak ada di Indonesia, mungkin di Arab Saudi modelnya bisa seperti ini. Dan ini bisa menjadi masukan bagi bank syariah tentunya, ya, atau bank yang lain ya, yang bisa melakukan seperti ini. Nah di sini dibeda para jamaah sekalian dengan ATM tadi. Kalau kata beliau, ATM tadi kalau misalnya ATM itu menarik setiap penarikan nasabah itu dibebani biaya penarikan sesuai dengan rasio. Itu boleh kalau ATM atau kartu debit, tapi kalau kartu kredit tidak boleh. Itu ya, para jamaah sekalian. Ya. Jadi ini akadnya adalah ujroh samsaroh, komisi perantara. Ya. Komisi perantara dalam Islam itu hukumnya boleh. Ini alasannya kenapa dibolehkan. Gitu ya. Ya. Nah, kalau kartu kredit konvensional, ya ini hukumnya haram para jamaah sekalian, karena ada persyaratan yang sifatnya riba tadi itu ya. Kalau ada pertambahan ketika molor waktu pelunasan. Baik, ada pertanyaan? Alhamdulillah ya, paham ya. Atau ada yang lain, yang masalah yang lain boleh. Kalau memang kami tahu, kami akan jawab. Baik, aman ya, Masya Allah.
masalah kajian apa muamalah atau ekonomi itu memang tidak menarik ya. Kenapa? Bikin mikir soalnya. Ya, kalau yang lain itu enak gitu ya. Dan juga sebagian orang juga lebih apa? Lebih nyaman semakin nggak tahu semakin bebas. Kan gitu. Jadi kalau ikut tambah banyak larangan katanya gitu. Sebenarnya tergantung ya tergantung madhab dari pemateri sebenarnya. Ada yang sangat berhati-hati, ada yang berusaha untuk mencari keringanan ya semaksimal mungkin untuk eh, umat gitu ya. Ada yang memang sangat berhati-hati gitu ya. Tapi semuanya ada ya semuanya punya pegangan masing-masing ya. Kalau orang yang berusaha untuk memudahkan umat ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan dan jangan dipersulit, berikanlah berita gembira dan jangan ditakut-takuti. Kalau orang yang berhati-hati karena melihat dari hadis Nabi yang apa namanya berkenaan dengan kullu lahmin nabata min suqtin fannaru aula bi, setiap apa namanya setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih berhak, itu para jamaah sekalian. Ini dan Allah taala alam ya para jamaah sekalian. Artinya sekali lagi Allah taala alam artinya setiap ulama atau setiap pemateri punya sudut pandang yang berbeda, itu nggak ada masalah gitu ya para jamaah sekalian. Dan tingkat kedoliman itu kalau kita lihat sehari-hari, maka betapa hebatnya Allah memberikan syariat ini para jamaah. Coba kita lihat nih tingkat kedoliman dari level bawah sampai level atas. Misalnya nih, sebagian tempat di minimarket ada oknum yang memaksa minta uang parkir. Itu kan kedoliman, uangnya haram. Ya. Kemudian nanti level naik level apa lebih tinggi dikit gitu ya. Pedagangnya curang ya, sehingga ada sebagian hartanya haram. Jadi menyembunyikan aib barang dagangan gitu ya. Termasuk juga misalnya katakan dia jual jasa ataupun jual barang atau developer misalnya, nggak semua developer ya. Ya. Itu memang sudah begitu. Ya. Besi yang ukurannya harusnya misalnya katakan 12 dikasih yang 10 misalnya kalau nggak diawasi. Ya. Kemudian naik lagi apa namanya orang kayanya misalnya dia punya pegawai ya, dia bos ya, dia mendolimi pegawai dalam bentuk apa, dalam bentuk istilahnya tidak mau taat aturan pemerintah misalnya gitu ya, mau taat aturan pemerintah ya, katakan misalnya harusnya dibayar lemburnya, nggak dibayar lemburnya, gitu ya. Kemudian nggak adil antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, yang dia sukai saja yang dinaikkan, sedangkan yang tidak dia sukai nggak dinaikkan, padahal kerjanya sama, itu kan kedoliman. Ya. Istri ke suami juga bisa didolim, istri mark up biaya rumah tangga, ya. Padahal harusnya nggak seperti itu, tapi dia mark up misalnya. Ya nggak tahu, biasanya dia suka jajan apa namanya di media sosial, TikTok dan yang lainnya. Atau suami yang dolim, ya dia minta banyak pelayanan tapi duit yang dikasih ke istri sedikit, jadi istrinya yang ngenes, dolim juga. Anak bisa juga dolim ke bapaknya, ke ibunya, ya dia mark up juga, ya biaya sekolah, biaya jajan, biaya dibilang uang sekolah padahal tidak. Bapak juga sama bisa ke anaknya atau ibu ke anaknya, gimana? Ya dia juga bohong gitu. Padahal dia punya hobi misalnya beli bunga, ya dibilang untuk biaya kesehatan. Ya. Sampai level tinggi semuanya begitu. Makanya kan betul ada hisab itu berlayer-layer. Kalau di akhirat nanti setelah kita diberi kitab, ya itu nanti belum selesai tuh dibaca dulu.
Setelah dibaca, nanti bertemu dengan Allah. Benar nggak nih? Nanti ada yang bantah, ada yang tidak. Ya, gitu. Makanya lama, para jamaah sekalian. Ya. Kalau kita melihat semua pihak saling mendolimi, saling mencurangi, ya demi apa? Demi yaitu apa yang mereka cintai gitu ya, yaitu harta. Makanya harta itu tidak kenal saudara, uang nggak kenal saudara. Ya. Saudara mencurangi saudaranya yang lain dalam warisan. Ya. Kemudian orang yang diberi wakaf, yayasan nadir juga merubah sertifikat jadi sertifikat hibah, padahal niatnya wakaf. Atau sudah diwakafkan oleh bapaknya, ahli warisnya mengungkit karena nggak ada apa, nggak ada surat. Gitu. Akhirnya sekolah disegel. Jadi dolim itu, masya Allah ya, kemana-mana. Itu para jemaah sekalian. Makanya kan lama proses hisab itu, dan nggak sedikit orang yang tergelincir di sirat mustaqim. Ya. Makanya kan betul para jemaah sekalian, ya jaraknya antara orang yang kaya dengan yang biasa itu apa? 500 tahun. Gitu ya. Makanya Nabi mengatakan abghuni du'afa'akum. Ya. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian carilah keridhaanku dari orang lemah di antara kalian. Kenapa? Kalian itu diberi rizki dan tolong oleh Allah gara-gara orang lemah di antara kalian. Ya. Makanya kan Nabi melihat ke surga, kebanyakan penduduknya orang miskin ternyata. Berarti wah kapal ya. Dan kalau melihat sekarang media sosial, silahkan nikmati sekarang orang-orang kaya itu. Silahkan nikmati. Tapi nasib Anda nggak jelas, lebih jelas orang miskin. Kemungkinan persentasenya atau masuk surga lebih gede dibanding orang yang kaya. Silahkan nikmati hidup Anda sekarang. Yang nggak seberapa tahun ini. Indonesia itu jarak yang kaya dan miskin sangat besar, jauh. Ya. Yang pertengahan itu sedikit, yang middle itu. Kebanyakan sangat kaya atau sangat miskin. Makanya cukup logis ketika zakat itu sedikit yang terkumpul. Kenapa? Bayangkan gini para jamaah sekalian. Kalau orang punya kekayaan, misalkan katakan yang wajib zakat 1 triliun. Ya, 1 triliun. Berarti zakatnya berapa 1 triliun? 2,5 M, bukan, 25 miliar. Bayangkan, mana ada rela mereka 25 miliar mengeluarkan tanpa cuma tanpa ada timbal balik. Makanya jarang yang bayar zakat. Kenapa? Jaraknya sangat kaya mereka itu. 20 miliar itu kecil. Lawang pegawainya telat 1 jam aja didenda. Apalagi 25 miliar dia keluarkan. Ngapain saya saya zakati. Dan gitu, ya. Mending larinya dari zakat bikin apa? Beli rumah, beli mobil. Dia ngerti ilmu syariat juga dia. Dan gitu. Ya, dia cari cara celahnya. Sama seperti mengakali pajak, dia juga mengakali zakat juga. Ya. Makanya, tapi para jamaah sekalian wallahu ta'ala alam ya. Kata Nabi SAW, ini kasih contoh ya. Al-halifu manfaqatun lis-sila'i mamhaqatun lil barakah. Orang yang banyak bersumpah dalam jual beli itu bikin dagangan laris, tapi bikin menghilangkan keberkahan, kata Nabi SAW. Kata ulama, maksudnya gimana? Kata ulama, kadang-kadang orang itu punya harta, berhasil dia mendapatkan apa? Mendapatkan harta banyak gara-gara apa? Usaha dia untuk sumpah. Ini sumpah yang benar loh ya, bukan sumpah bohong ya. Kita nggak bicara sumpah bohong. Penjual bersumpah supaya barang dagangannya laku. Sumpahnya nggak bohong, tapi ini bisa menghilangkan keberkahan. Kata ulama, bisa jadi hartanya terbakar. Atau hartanya nggak terbakar, tapi dia nggak bisa menikmati. Hartanya banyak, tapi dia nggak bisa menikmati. Ada nggak kira-kira perjamaah sekalian? Ada nggak? Banyak. Antum nggak percaya? Itu katakan antum masih bisa pagi-pagi makan apa? Nasi uduk. Nah, kalau dia mana bisa dia makan nasi uduk? Ya, ditakar tuh. Ya.
beras merah ditakar pula itu kan. Ya. Kemudian dia mau nikah lagi juga bisa. Karena apa? Sudah lemes, loyo. Ya. Terus uangnya buat apa? Ya cuma buat gaya-gayaan aja, kaya kemana gitu aja. Tapi dari sisi fisiknya udah gak bisa menikmati, gitu, misalnya gitu ya. Orang-orang seperti itu. Ya. Jadi istilahnya ya orang-orang artinya di dunia aja udah gak bisa menikmati gitu karena kecurangan ya. Baik, ini pertanyaannya. Bagaimana hukum kredit motor sekarang? Ada seingat saya yang mengatakan boleh asalkan kita jaga supaya tidak ada keterlambatan di setiap bulannya agar tidak ada denda. Bagaimana dengan jadi kredit motor sebenarnya boleh-boleh saja para jamaah sekalian ya. Kredit motor boleh-boleh saja. Cuma kalau ada persyaratan denda itu perlu dihindari gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ada beberapa lembaga itu yang sudah mulai lembaga-lembaga kecil ya, mungkin basisnya itu koperasi gitu ya. Yang memang itu masih di artinya bisa gitu ya untuk kita nggak ada denda keterlambatan. Jadi saran kami sih mencari ke lembaga-lembaga kecil itu yang insya Allah syariah ya, insya Allah sih ada beberapa ustadz juga yang punya gitu ya, yang maksudnya bukan punya artinya mengawasi gitu ya. Jadi intinya kami sarankan ke sana. Cuma biasanya itu lebih mahal, marginnya lebih gede mereka karena modalnya kecil dan nasabahnya juga sedikit. Gitu ya. Jadi ya supaya terus berjalan mereka marginnya besar gitu. Kalau kami sarankan para jamaah sekalian, ya wallahu ta'ala alam ya, kalau memang bisa ya seperti itu. Tapi kalau memang belum mampu ya jangan. Sebenarnya kita itu boleh hutang apa sih sebenarnya? Yang boleh hutang itu dua hal, kebutuhan darurat terdesak sama kebutuhan yang penting ya. Kebutuhan yang penting. Jadi kalau kebutuhan tersier yang mewah itu tentu kami tidak sarankan untuk berhutang gitu ya. HP sekali lagi ini tiap orang beda-beda ya hukumnya ya, para jamaah sekalian. Orang yang profesinya misalnya dia videografer ya. Dia misalnya diminta untuk mendokumentasikan penyaluran dana dan yang lainnya. Memang dia perlu beli kamera yang mahal. Itu bukan kemewahan, itu memang perlu gitu. Ya para jamaah sekalian. Ya. Jadi kita nggak bisa hukumi. Tersier itu kalau memang dia itu nggak perlu sebenarnya. Nah motor termasuk motor nih, motor misalnya. Kalau memang dia perlu untuk bisa mengantar barang yang untuk semacam jasa pengantaran dan yang butuh yang kuat, ya beli yang mahal nggak apa-apa, nggak ada masalah. Misalnya jangan Honda Beat gitu karena Honda Beat misalnya nggak kuat gitu ya untuk perjalanan jarak jauh atau berat, beli yang mahal nggak apa-apa. Nah kredit utang itu nggak apa-apa di situ. Tapi kalau misalnya dia punya sebenarnya cuma ke masjid ini ya perlu yang bagus NMAX kalau ke masjid misalnya. Ya kalau saya sih nggak ya itu termasuk tersier bagi dia gitu ya. Bagi dia gitu ya. Tapi bagi yang lain bisa jadi kebutuhan darurat atau penting gitu. Jadi sekali lagi ini sifatnya nisbi ya, relatif. Nah hutang itu gimana? Hutang itu boleh untuk kebutuhan pokok sama kebutuhan yang sifatnya penting gitu dia di bawahnya dikit. Gitu. Nah kalau nggak begitu, nah kalau orang bisnis gimana maksudnya? Ya silakan aja bisnis utang juga nggak ada masalah. Tapi harus ada backup untuk apa? Backup untuk bayarnya. Kan pengembangan bisnis nih, pengembangan bisnis. Ya sebagian pengusaha ya memang hutang gitu untuk pengembangan itu. Dan itu wajar gitu ya. Karena kalau nggak gitu susah. Cuma masalahnya adalah pertama jangan cari yang hutang riba, kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua punya backup harta yang kira-kira bisa bayar. Kalau nggak jadinya masalah gitu ya. Kalau tadi motor dikatakan termasuk yang boleh maka tetap harus punya backup harta gitu ya. Kalau enggak takutnya apa? Nanti jadi masalah. Soalnya kalau orangnya wafat enggak katakan memang kalau ada asuransi bukan berarti kita ingin asuransi ya.
misalnya katakan diwajibkan gitu ya. Ya gimana lagi dan dibayar asuransi. Tapi kalau nggak, yang lembaga-lembaga kecil tadi biasanya nggak ada asuransi dan itu memang bagusnya begitu. Itu nanti yang nanggung siapa? Ya nanggung tentu dari harta si mayit, bukan harta ahli waris. Gitu. Dan kalau sudah wafat, kreditnya itu sudah tidak boleh berlaku lagi. Dalam artian apa? Harus dibayar cash. Katakan baru 1 bulan, kalau si A ini wafat, maka jenjang waktu atau kurun waktu katakan 11 bulan berikutnya itu sudah nggak dianggap, harus dibayar cash. Dan kalau bayar cash para jamaah sekalian, itu ada pengurangan nominal. Harusnya begitu ya. Kami ingatkan lagi ini kaidah. Kalau rumah seseorang itu dia disita oleh lembaga keuangan karena dia nggak mau bayar, ya maka apa? Maka nanti ada pemotongan biaya. Harusnya begitu. Karena kalau hitungan lembaga keuangan kan semakin banyak waktu, semakin banyak tempo itu kan semakin mahal kan. Maka harusnya kalau misalnya semakin diperpendek gara-gara dia nggak mau bayar 2 atau 3 bulan dan tidak ada konfirmasi, maka apa? Harus ada pengurangan dari apa? Dari pihak lembaga itu. Harusnya gitu ya, termasuk rumah itu. Itu, rumah yang KPR dan yang lainnya. Ya. Jadi banyak kaidah-kaidah yang memang rinci sifatnya dan tentu para jamaah sekalian ini perlu pendetailan masalah, kemudian penyampaian secara tepat. Baik, ada pertanyaan? Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini gitu. Iya. Iya. Ya, Central Bank Digital Currency, CBDC. Itu di Cina sudah sebagian sudah memakai itu, ya. Uang cryptocurrency ada yang sifatnya itu terdesentralisasi secara utuh, ada yang tidak secara utuh. Jadi kalau para jamaah pernah mendengar Bitcoin, ini adalah semacam ya, ini masuk cryptocurrency, mata uang kripto ya kalau di bahasa Indonesia kan, dan dia itu tidak dimiliki oleh satu lembaga. Jadi dia itu terdesentralisasi. Jadi betul-betul tergantung permintaan dan supply gitu ya. Dan memang ada batasan sekitar 21 juta koin kalau nggak salah. Ya. Nah kalau CBDC, Central Bank Digital Currency, itu diterbitkan oleh bank sentral. Cuma bedanya dengan uang yang sekarang adalah pertama dia tidak ada bentuk fisiknya. Yang kedua adalah dia itu disimpan di server-server klien. Tapi tetap masih ada untuk supply-nya itu diatur oleh bank sentral. Ya. Jadi hukumnya sebenarnya sama ya dengan dengan uang yang sekarang ini, ya, tidak ada perbedaan karena masih dikontrol oleh central bank ya, central bank. Ya. Mungkin kalau yang jadi perdebatan itu adalah yang terdesentralisasi ini, yang Bitcoin ya dan sejenisnya. Jadi sekarang saja itu sebenarnya uang itu seakan-akan yang kertas itu semakin sedikit karena memang BI sendiri campaign untuk mengurangi penggunaan uang cash ya. Ya, jadi lebih banyak kepada transfer, makanya ada QRIS atau bahasanya apa tuh? QRIS atau QRIS ya. Ya, QRIS ya dan yang lainnya itu untuk mempersedikit jumlah uang kertas yang beredar semakin sedikit. Nah, jadi sebenarnya sekarang pun di para jamaah pun mungkin uangnya itu hanya nominal angka saja di rekening, berpindah dari HP, ya, dari mobile banking di bank cuma hanya angka-angka saja gitu. Kertasnya semakin berkurang. Jadi mirip sebenarnya ya. Cuma bedanya adalah central bank digital currency ini sifatnya apa? Ya tadi itu tersimpan di server-server ya milik perorangan ya, komputer-komputer milik perorangan gitu.
Jadi bedanya di situ aja sebenarnya. Jadi tidak ada masalah ya Allah taala alam. Ya. Dari secara hukum fikihnya ya sama dengan mata uang biasa. Ya. Kecuali kalau dilepas bebas oleh bank sentral dan itu kayaknya tidak mungkin ya. Cina sih sudah renminbi, seingat kami sudah ada begitu ya. Ya. Eh, jadi malah memperingan beban dari bank sentral karena ini tersimpan di di gadget, di device dari para klien gitu ya. Kalau sekarang misalnya saya kasih contoh misalnya bank BCA misalnya, itu kan data-data itu ada di server satu tunggal nih, ya, nggak disimpan di komputer nasabah. Oke. Kalau central bank digital sebagian data itu akan tersimpan di komputer nasabah gitu, komputer nasabah gitu ya, komputer pengguna user. Kalau BCA yang nggak di situ ya makanya kalau dihack tuh misalnya kalau ada bank dihack ya dia ribet tuh ya untuk recovery tapi kalau misalnya yang kayak tadi kayak Bitcoin misalnya gini para jamaah sekalian yang digital currency yang dimaksud oleh penanya adalah beliau maksudnya adalah kalau katakan komputer dari BI ini dihack ya itu yang lain nggak bisa dihack tuh jadi tetap ada itu yang membedakan ya jadi kalau hacker tuh dia mau meretas ya tuh harus meretas ribuan komputer itu yang beda ya keamanannya itu yang cukup yang dianggap orang itu cukup bagus cryptocurrency adalah itu nggak bisa dia harus menghack hampir semua komputer yang memang menyimpan data itu ya kalau sekarang hacker kan bisa aja dia ngehack satu bank komputernya diretas dia rubah nominal punya dia jadi angkanya banyak ya jadi banyak dia tabungannya tapi kalau yang kayak tadi tuh central bank digital currency nggak bisa ya nggak. Iya, 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 iya. Jadi underlying itu atau backup dari kripto ini macam-macam. Ada yang komoditi, ada yang logam mulia, ada yang proyek, ya, banyak macamnya. Kalau misalnya katakan dia itu kayak di Dubai ya, 1 gram kalau nggak salah. Itu setiap ini masuk ke dalam stable coin namanya. Ini kalau misalnya dia memang betul-betul di backup oleh emas, satu koin di backup oleh 1 gram emas, ya hukumnya sama dengan emas, nggak ada bedanya. Cuma emasnya itu ada di bank custodian namanya, disimpannya di bank custodian. Yang beredar tuh hanya angka-angkanya saja. Ya, termasuk yang dimiliki oleh Indonesia ini dinaran, dinaran. Dinaran Pak Mardi Guwowi. Itu mencoba untuk kita beli emas tapi emasnya di tempat kustodiannya yang bersangkutan. Kalau betul-betul itu maka cuma masalahnya adalah kalau yang seperti Allah Ta'ala alam harusnya kalau kita beli emas itu kita pegang dulu harus tukar fisik AKP. Baru nanti kalau kita titipkan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dari awal kita nggak megang fisik itu jadi masalah sebenarnya. Ini jadi masalah. Ya. Katakan kita kan beli emas nih. Kita katakan tukar rupiah dengan 1 gram. Ya, kalau dia itu mewakili representasi dari emas, harusnya kita pegang dulu tuh. Kita beli, kita pegang. Nanti kita kembalikan lagi disimpan di kustodian itu nggak ada masalah. Gitu. Harusnya begitu. Kalau ini agak masalah di kustodiannya begitu yang di underlying. Kalau underlyingnya itu katakan minyak, katakan Pertamina menerbitkan itu misalnya, dia punya minyak sekian juta barel gitu ya, misalnya. Dia terbitkan kripto
Itu lebih sederhana, lebih mudah gitu. Karena dia tidak masuk ke dalam emas dan perak gitu. Kita adzan dulu. Baik, jadi pembahasan masalah cryptocurrency ini cukup panjang ya. Kita perlu solusi dan kita perlu alternatif namanya. Dan memang itu disertasi yang sedang kami kerjakan, masalah cryptocurrency, terutama penerapannya di Indonesia, bagaimana ke depannya gitu ya. Tapi secara umum para jamaah sekalian itu cukup cukup istilahnya ini kembali ke bab muamalah ya. Bab muamalah di mana hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Ya. Nah, ini sebelum kami lanjutkan dengan pertanyaan, ini ada solusi, ada beberapa masalah ya para jamaah sekalian. Kalau misalnya petani jual 1.000 ton padi ke salah satu perusahaan dengan harga 1 miliar. Dengan harga 1 miliar. Tapi perusahaan itu ngasihnya surat berharga saja yang bisa dicairkan, misalnya katakan 2 bulan lagi misalnya. 2 bulan lagi. Ya. Petani pegang tuh surat berharga semacam cek, cuma hanya bisa dicairkan 2 bulan lagi. Ya. Nah, petani ini butuh duit. Sebelum 2 bulan datang dia butuh duit nih. Nah, dia bawa cek ini ke bank. Ya, ke bank lain ya maksud kami. Kemudian bank lain ini, ya udah saya beli deh cek kamu itu. Kan tadi 1 miliar isinya, saya beli sekarang 800 juta. 800 juta. Ya, ini kadang terjadi begitu para jamaah sekalian. Ini hukumnya tidak boleh. Maka cara yang boleh gimana? Cara yang boleh adalah solusinya adalah surat berharga tadi, cek tadi itu jangan ditukar dengan uang gitu ya. Ya. Tukar dengan apa? Tanah atau barang atau saham perusahaan yang nilainya 800 juta itu nggak apa-apa gitu. Jangan ditukar dengan uang. Jadi tetap bisa nilainya 800 juta, kasih tanah nih. Saya kasih kamu atau jangan misalnya katakan berlian maaf. Yang nilainya 800 juta. Itu nggak apa-apa. Dan ini juga menjadi solusi untuk beberapa hal ya, termasuk penjualan emas gitu ya. Penjualan emas itu kalau emang ribet masalah masalah harus transaksi tunai, maka jangan tukar dengan uang, tukar dengan barang. Ya. Sehingga lebih sederhana, nggak harus cash gitu ya. Nggak harus cash. Ini mungkin bisa menjadi solusi untuk beberapa keadaan gitu ya. Ada pertanyaan para jamaah sekalian? Ya. Ya. Iya, kalau misalnya maksudnya adalah kalau beli emas melalui transfer gitu. Ah, 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 iya. Iya, maksudnya apa? Intinya adalah yang kami tangkap berarti beda gitu. Uang itu nggak sama dengan emas karena emas itu karakternya adalah dia harus face to face gitu maksudnya. Maka jangan disamakan hukumnya uang dengan emas karena uang sekarang itu apa?
modelnya kebanyakan sifatnya sudah angka digital, katakan gitu maksudnya. Atau dibolehkan dipakai. Ah, ya. Ah, ah. Oh iya. Iya, betul. Jadi gini, ulama dulu itu kan gini kan, kita kembali ke hukum asal ya. Ulama dulu itu malah mengkritisi uang itu sebenarnya apaan itu ya, nggak ada underlying-nya istilahnya gitu. Uang itu nggak ada underlying-nya, cuma jaminan pemerintah gitu kan. Kita kembali dulu ke zaman dulu, awal-awal muncul uang ini. Dulu kan manusia itu transaksi di antara barter, kemudian naik ada emas perak, kemudian ada uang yang awalnya uang itu underlying-nya atau backup-nya adalah emas. Ya kecuali ketika ada konferensi Bretton Woods kemudian berubah sehingga jaminan pemerintah saja. Nah sekarang pertanyaannya Muhsin, boleh nggak tuh saling transfer? Kita datang ke money changer, ya, kita mau beli dolar, ya, kita transfer rupiah ke rekening money changer transfer dolar ke rekening dolar kita, gitu. Ah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kok bisa gitu Muhsin? Karena sifatnya apa? Sifatnya ini sudah on the spot kalau transfer sekarang ya. Kecuali kalau transfer itu satu pihak, ya, satu pihak bisanya 2 hari lagi atau 3 hari lagi, nggak bisa. Tapi kalau misalnya langsung saat itu juga, ya, kan sekarang Bank BSI misalnya, bukan promosi ya sebenarnya, hampir semua bank, ada rekening dolar, ada rekening rupiah, ya, atau bank yang lain ya. Katakan kita transfer rupiah ke rekening money changer, rekening rupiah mereka, money changer transfer ke rekening dolar kita. Saat itu juga, itu nggak ada masalah. Kok bisa gitu Muhsin? Karena sekarang, jadi gini, Imam Malik mengatakan, seandainya manusia itu bersepakat menjadikan kulit unta itu sebagai alat tukar, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya alat tukar itu adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat. Kita nih kalau sepakat nih misalnya, katakan kerang misalnya, jadi alat tukar, nggak ada masalah. Jadi bukan masalah emasnya, emas itu kan salah satu saja gitu, salah cara. Karena ini sifatnya muamalah. Jadi ulama fikih sejak zaman dulu itu sudah memprediksi hal ini. Jadi kalau katakan mereka itu sepakat untuk menjadikan kulit unta dipotong-potong katakan, jadikan alat tukar, nggak ada masalah. Cuma akhirnya nggak disetujui, kenapa? Nanti untanya apa? Habis, gitu kan? Jadi sekarang orang ganti kertas, kemudian kertas diganti lagi digital, nggak ada masalah. Katakan kalau semua orang sepakat Bitcoin jadi mata uang, nggak ada masalah juga. Kalau sepakat ya. Atau satu negara, katakan di mana itu, di satu negara di Amerika Selatan itu, Amerika Latin, menjadikan Bitcoin resmi, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma kan sekarang di Indonesia kan nggak dianggap sebagai apa, itu masuknya ke komoditi, bukan apa, alat tukar, bukan alat pembayaran gitu yang tentukan sih. Nah sekarang kembali, kalau di Indonesia dolar diakui, rupiah diakui, ya, bukan sebagai alat. Tentu kita nggak boleh bayar hukum asalnya ya, secara undang-undang kita nggak boleh beli pakai dolar, ya, transaksi pakai dolar nggak boleh. Tapi tetap dolar itu diakui sebagai mata uang, cuma apa, mata uang asing, ya, ditukar dengan rupiah kita. Artinya sekali lagi kami sebutkan tadi itu, bertahapnya hal itu dan berubahnya kesepakatan masyarakat itu menjadikan hal tersebut tidak masalah. Karena apa? Hukum asal muamalah itu boleh. Hukum asal muamalah itu boleh. Kalau orang misalnya katakan manusia sepakat nggak mau pakai emas, bukan menjadi masalah juga. Buktinya apa Muhsin? Syariat tidak pernah menganggap penurunan emas itu sebagai apa? Sesuatu yang haram.
Tidak ada. Ya, ketika harga misalnya memang pernah emas turun, ada. Musa Manza, raja manusia terkaya di dunia dari Afrika, itu kan sampai sekarang belum ada yang menyamai. Tapi orangnya udah wafat ya, udah meninggal. Seorang muslim di Afrika. Dia bawa emas banyak ketika pergi haji dari Afrika. Kemudian dia melewati Mesir. Dia sebarkan tuh emas tuh di Mesir. Ya. Ternyata terjadi penurunan besar-besaran harga emas di Mesir kala itu. Dan itu tidak masalah gitu. Jadi hukum supply and demand itu sangat ya tidak kan makanya kan Nabi ketika disuruh untuk menetapkan harga pasar aja Nabi mengatakan innallahu wal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Aku nggak Nabi itu tidak mau tidak mau cawe-cawe urusan supply and demand namanya. Jadi kecuali kalau ada namanya kecurangan, itu masalah lain ya. Tapi kalau nggak ada kecurangan, memang betul-betul murni karena mekanisme pasar, maka tidak ada masalah. Jadi kembali ke pembahasan, jadi tidak ada masalah sama sekali karena itu adalah sama-sama dianggap berharga dan rupiah dan dolar itu digolongkan oleh ulama masuk ke dalam emas karena sama-sama sebagai alat tukar, alat penilai barang, dan dia itu mau dia bentuknya kertas, mau dia bentuknya digital, tidak ada yang membedakan. Bisa dipahami nggak? Kurang paham. jadi intinya, gimana? Hukum jual beli emas? Enggak, sama. Karena kan sekarang buktikan gini, kalau antum beli emas, antum punya dolar kan, anak punya emas ya. Antum punya dolar, anak punya rupiah. Ketika kita sama-sama nih on the spot nih, antum kirim ke anak kirim ke antum. Nyampainya kan cepet kan? Sama seperti orang menyerahkan emas sekarang saya kasih. Oh, emas digital yang tadi. Iya, tadi dinaran. Oh, itu beda kasusnya. Ya, kasusnya beda. Kalau yang tadinya saya kasih contohkan tadi dinaran. Yang di Prakarsai bagus tuh sebenarnya, tapi cuma mungkin ada perlu sedikit penyesuaian. Ketika kita beli emas pakai rupiah, kita hanya dapat angka dan emasnya ada di kustodian. Tapi kalau beda dengan dolar tuh betul-betul masuk ke rekening kita, rupiah masuk ke rekening money changer. Kalau emas itu ketika kita beli cuma digitalnya, emas tetap di kustodian sana. Nggak berpindah ke kita. Itu bedanya. Jadi nggak bisa, sama hukumnya beda. Begitu. Jadi kalau beli emas digital nggak, meskipun katakan, ya ini menurut pendapat lembaga fatwa internasional tadi tahun 80-an ya. Tapi sekarang kan sebagian lembaga fatwa kontemporer mengatakan emas itu nggak seperti zaman dulu dibagi alat tukar, maka dia sama seperti motor, sama seperti itu. Ya kalau orang yang berfaham seperti itu, ya berarti nggak ada masalah. Gitu. Karena emas komoditi bukan sebagai alat tukar lagi gitu. Gitu, paham ya? Tergantung kita ngeliatnya. Kalau saya pribadi condong bahwasanya, ya meskipun agak sedikit beda dengan guru-guru kami, tentunya emas itu ya tetap emas gitu. Karena Nabi menyebutnya ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimithlin yadan biyadin fa in ikhtalafat hadhil ajnas fa bi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Ya Nabinya menyebutnya emas. Tapi sekali lagi ini ranah yang memang ranah fikih ya. Ranah fikih ya ada keluasaan di situ. Tapi orang yang sudah berpegang dengan suatu pendapat dia harus konsisten. Konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Derivasinya juga dia harus konsisten. Turun dari fatwa yang dia ikuti. Nah, begitu. Ya, gimana? Masih ada. Ah, ah, ah. Oh iya. Oh iya.
rumah antum gini, antum jual rumah nih di marketplace. Kemudian orangnya pakai bank katakan. Bayarnya pakai bank, utang ke bank. Ya. Dia utang tuh ke bank tuh. Jelas tuh utang ribawi. Antum sebagai penjual gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, terima aja gitu. Tapi dengan catatan antum tidak cawe-cawe sama sekali. Kok bisa gitu Muhsin? Karena kita tidak ikut pembahasan itu. Jadi namanya riba itu terkadang gini, Nabi SAW gini, Nabi itu bermuamalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia rentenir di zaman itu. Dan Nabi utang. Nabi dapat dengan cara yang halal, utang piutang. Padahal jadi uang itu dari mana? Dari dia hasil renten ke yang lain. Paham ya? Nah, sebagian ulama mengatakan begitu, jadi nggak ada masalah. Tapi kita nggak ikut cawe-cawe. Nah, pembahasan tadi kita di marketplace sebenarnya yang bukan yang jadi kita sih nggak ada masalah ya, karena kita nggak tahu juga gitu ya. Kecuali kalau kita bisa menentukan pembayarannya, saya bisa setting pembayarannya hanya ini. Tapi kalau kita nggak bisa menentukan itu masalah lain tentunya. Kita nggak bisa menentukan masalah lain, ya. Termasuk juga pay letter. Yang jadi masalah sebenarnya bukan kartu pay letter yang lebih masalah nih, yang sangat-sangat nggak usah kita bicara agama ya. Secara ekonomis itu sangat-sangat mencekik. 600.000 bisa jadi 30 juta. Ini kisah nyata. Ya. Maka kalau memang ada opsi kita menghilangkan centang pay letter, ya kita itu. Tapi kalau nggak bisa ya sudah gitu. Ya, artinya kita nggak bisa juga gitu kan. Karena makanya kan kalau bisa, bahkan kalau kita punya situs sendiri, Instagram sendiri, orang percaya, ya alhamdulillah. Tapi kan kadang awal-awal bisnis itu kan nggak dipercaya sama orang, kecuali dia yang sudah punya reputasi gitu. Ya. Maka kalau memang awal-awal ya silahkan pakai ya marketplace. Ya semoga saja kedepannya kalau antum sudah terkenal, antum punya sistem sendiri, ya antum nggak perlu yang lain. Jadi orang transfer saja gitu ya. Gitu. Jadi intinya adalah kita kalau memang menerima ya di marketplace itu, kita nggak tahu ya nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi memang karena keterbatasan kita yang ada sekarang. Baik, para jamaah sekalian azanallahu yakum, mungkin nanti kita lanjutkan bagi yang ingin lanjut ya, yang setelah Isya. Tapi intinya adalah sekali lagi pesan kami adalah kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujiannya dari uang gitu ya. Ujian dari uang. Zaman dulu juga ada uang gitu ya. Maksudnya dalam bentuk emas dan perak dan dinar dan dirham. Cuma para jamaah sekalian, tentunya sekarang lebih berat karena memang Allah itu sengaja, sebagaimana kata Nabi SAW, barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah adalah surga. Kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk memilah-milah harta yang kita dapatkan itu harta yang halal gitu ya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan keberkahan. Dan semoga saja para jamaah sekalian, kami doakan semoga para jamaah diberikan rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan semoga para jamaah diberikan kesehatan. Apabila ada yang sakit maka segera Allah angkat penyakitnya, karena Allah Zat yang Maha menyembuhkan. Allah Asy-Syafi, la syifaan illa syifaa, syifaan la yughadiru saqama. Dan kami doakan ya, kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang peduli kepada rakyatnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai rakyatnya, tidak menggadaikan kepentingannya ya, tidak menggadaikan negara ini demi kepentingan pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia, dalam kubur dan di akhirat kelak. Kita mengkafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.